Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bersama lagi dengan Loso Fetli. Ya, hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat limpamu pada saat ini. Kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mau Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, ya, adik-adik, mari kita angkat pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Besertaku hingga Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Ya, sebelum masuk firman Tuhan, mari kita angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah, adik-adik, kita bersyukur kalau saat hari ini kita boleh kembali datang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita lebih jauh mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta pertolongan kepada Tuhan agar kita bisa mengerti isi dari firman ini. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur kalau saat hari ini kami boleh kembali datang untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati isi dari firman-Mu ini agar kami yang masih kecil boleh mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kemarin kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, ternyata perjuangan bangsa Israel tidak hanya sampai di situ saja. Saat ini mereka sedang mencari seorang pemimpin untuk dapat memimpin bangsa mereka. Nah, akhirnya bangsa Israel akhirnya mendapat pemimpin, yaitu Raja Saul. Namun setelah kematian Raja Saul, Israel tidak lagi memiliki seorang raja yang dapat memimpin mereka. Hingga pada suatu hari Allah memerintahkan Samuel untuk pergi ke sebuah kota bernama Bethlehem. Nah, kenapa Allah memerintahkan Samuel untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Bethlehem? Karena di sana Allah sudah memilih salah satu warga di sana untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, warga kota Bethlehem sangat terkejut dengan kedatangan Nabi Samuel. Mereka mengira-ngira apakah ada suatu kesalahan yang mereka telah lakukan sehingga Allah mengirimkan pesan kepada mereka melalui Nabi Samuel. Namun ternyata Nabi Samuel datang ke kota Bethlehem menemui seorang bapak tua bernama Isai. Nah, kemudian Nabi Samuel memerintahkan Isai untuk menyiapkan makan malam untuk Nabi Samuel, bapak Isai, dan anak-anaknya. Wah, ternyata Allah memilih raja atas bangsa Israel merupakan anak dari bapak Isai tersebut. Kemudian pada saat itu bersiap-siaplah bapak Isai dan keenam anaknya. Nah, tetapi ternyata anak bapak Isai ini ada 7 orang. Nah, akhirnya bersiap-siaplah bapak Isai dan kelima anaknya untuk pergi mempersembahkan korban kepada Allah. Mereka mempersiapkan korban bakaran, mereka memakai jubah yang bagus, mereka mengemasi barang-barang mereka, dan sebagainya. Nah, kemudian akhirnya saat mereka ingin berangkat, tiba-tiba salah satu anaknya Bapak Isai bertanya, apakah anak terakhir tidak usah ikut dengan mereka? Nah, ternyata kata Bapak Isai tidak perlu, karena anak yang terakhir sedang menjaga domba-domba di padang. Nah, akhirnya berangkatlah mereka berenam menemui Nabi Samuel. Nah, saat menemui Nabi Samuel, ternyata Nabi Samuel menyuruh ke-5 anak Bapak Isai untuk masuk ke dalam karena Tuhan akan memilih seorang raja di antara anak-anak dari Bapak Isai tersebut. Nah, kalau adik-adik baca di Alkitab, dari ke-5 orang anak Bapak Isai yang diundang untuk mempersembahkan korban bakaran, ada 3 orang anak dari Bapak Isa yang diberitahu namanya di dalam Alkitab. Yang pertama itu ada Eliab, yang kedua Abinadab, dan yang ketiga ada Syama. Nah, kemudian saat Nabi Samuel melihat ketiga anak Bapak Isai ini, dia sangat senang karena perawakan anak dari Bapak Isai ini sangat bagus. Mereka memiliki tubuh yang kekar, badan yang besar, sehingga mereka sangat cocok untuk jadi seorang pemimpin. Tapi ternyata dari ketiga anak, bahkan ke-5 anak yang ikut mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, tidak satupun dari mereka yang Allah pilih. Nah, kemudian Nabi Samuel sangat bingung karena katanya Allah, seorang raja Israel itu anak dari Bapak Isai. Tapi kenapa kelima-lima anak ini tidak ada yang dipilih oleh Allah? Nah, kemudian akhirnya Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, anak kamu hanya ini, hanya 5 ini. Karena tidak ada satupun yang dipilih Allah dari antara mereka. Nah, kemudian barulah Bapak Isai menceritakan bahwa dia masih memiliki 1 orang anak bungsu, anak terakhir yang sedang mengembalakan domba di padang. Nah, kemudian Nabi Samuel menyuruh, kalau begitu panggil dia kemari. Kita tidak akan mempersembahkan korban kalau anak itu belum ada bersama-sama dengan kami. Nah, kemudian datanglah anak bungsu dari Bapak Isai ini masuk ke dalam rumah
Dan pada saat dia masuk, ternyata anak bungsu Bapak Isai ini bernama Daud. Nah, ketika dia masuk, Nabi Samuel langsung mengambil minyak dan langsung mengurapi Daud menjadi raja. Wah, ternyata Daudlah yang dipilih Allah untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Walaupun Daud terlihat kecil, lemah, dan tidak dianggap di keluarganya, tapi ternyata Daudlah yang dipilih Allah untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, kemudian saat melihat Daud, saudara-saudaranya dan bapak dari Daud, yaitu Bapak Isai, percaya kepada Tuhan dan dengan setiap apa yang Tuhan rencanakan. Jadi Bapak Isai maupun saudara-saudara Daud tidak merasa iri, bahkan tidak bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan pilih Daud? Kenapa Tuhan tidak pilih saya? Tidak. Jadi Bapak Isai dan saudara-saudara Daud menyerahkan semua rencana Allah. Mereka taat dan mereka percaya kepada setiap rencana Allah. Nah, cerita hari ini selesai. Loso mau ajar apa sih dari cerita ini? Loso mau ajar kepada kita semua, kepada adik-adik yang di rumah, untuk percaya sepenuhnya kepada setiap rencana Allah. Walaupun bagi kita terlihat mustahil, walaupun bagi kita terlihat, tidak mungkin ini begini. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun kadang kita merasa dirinya kita tidak mampu, kita tidak bisa, dirinya kita lemah, tapi Allah pilih kita. Allah percaya kita bisa melakukan kehendaknya, Allah percaya kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dan juga Losa mau ajar di sini, kita tidak boleh merendahkan orang lain seperti Bapak Isai dan saudara-saudaranya. Sebelumnya itu mereka tidak menganggap Daud, mereka bahkan tidak mengajak Daud untuk pergi makan dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Tapi ternyata yang dipilih Allah ternyata Daud, bukan kelima saudara Daud. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain, kita tidak boleh menganggap rendah orang lain. Orang lain itu punya kelebihan. Orang lain itu punya kelebihan masing-masing dibandingkan kita, gitu. Jadi walaupun kita punya kelebihan, dia punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan di hal-hal yang kalian tidak punya juga. Jadi cerita hari ini selesai. Sebelum kita tutup cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau saat hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati isi dari firman-Mu ini agar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat dan percaya sepenuhnya kepada setiap rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya. Dadah. Dari anggur ku rasakan di relung hatiku, cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku.